Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin dan hadirat, para mustami'in wal mustami'at yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kita. Kalau pada pertemuan sebulan yang lalu kita telah membahas tentang tata cara memandikan mayat, maka bab berikutnya adalah takfinul mayyiti, yaitu tata cara mengkafani mayat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membahas hukum daripada mengkafani mayat, tata cara mengkafani mayat, kemudian bagaimana mengkafani mayat yang sekedar sah, dan bagaimana mengkafani mayat yang sempurna. Lalu juga nanti akan kita bahas bahan apakah yang dipakai untuk mengkafani mayat. Lalu kemudian apakah mayat itu diberi pakaian yang lain selain kafan atau tidak, insya Allah akan kita bahas. Jadi pembahasan kita adalah malam ini insya Allah tata cara mengkafani mayat. Penulis kitab Al-Fiqhul Muyassar mengatakan, wa takfinuhu wajibun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil muhrimil ladzi waqasathu rahilatuhu wa kaffinuhu fi thawbaini. Beliau mengatakan mengkafani mayat hukumnya wajib. Artinya kalau tidak dilakukan maka orang yang tahu berdosa. Dan wajibnya di sini adalah wajib kifayah atau fardu kifayah. Maksudnya adalah ketika sudah ada orang yang melakukannya, maka yang lain gugur kewajiban. Sama dengan kemarin memandikan jenazah, termasuk menyolati jenazah, mengantar ke kuburan, kemudian menguburkan jenazah. Ini semuanya hukumnya adalah wajib kifayah atau fardu kifayah. Artinya kalau ada orang-orang yang sudah melakukannya, maka yang lain gugur kewajiban, tapi tetap ada sunnahnya. Kemudian beliau mengatakan mengkafani mayat itu wajib karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang yang ihram meninggal dunia, yang jatuh dari ontanya, Nabi mengatakan kafanilah ia dengan dua helai pakaiannya. Ikhwan fillah azakumullah, para ulama mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa mengkafani mayat itu wajib karena itu perintah Nabi, dan hukum asal perintah itu adalah wajib. Karena tidak ada dalil yang lain yang bertolak belakang dengan hukum asal ini. Setiap ada mayat pasti dikafani pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, pada zaman tabi'in sampai hari ini. Orang-orang yang mati dalam keadaan orang Islam, maka mereka pasti dikafani, karena memang itu adalah wajib. Hanya saja ketika yang mati adalah orang yang sedang ihram, maka ada hukum khusus. Di antaranya adalah larangan-larangan ihram tetap berlaku bagi mayat yang mati dalam keadaan ihram. Apa larangan ihram kemarin contohnya? Tidak boleh dikasih parfum, tidak boleh menutup kepala kalau mayat itu laki-laki sedang ihram, sedang umrah misalnya belum selesai, sedang haji misalnya belum selesai, ya. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah,
Wal wajibu satru jami'i al-badani. Kadar yang wajib dalam mengkafani mayat itu adalah menutup seluruh badannya mayat. Itu yang wajib. Jadi meskipun hanya 1 lembar, tapi menutup semua tubuh mayat, maka itu sudah sah. Itu yang wajib. Adapun 3 helai kain, 3 lembar kain, maka ini sempurna, sunnah. Fa illam yujad illa thawbun qasirun la yakfi li jami'il badani ghuttiya ra'suh wa ju'ila 'ala rijlaihi syai'un minal idhkhir liqauli Khabbab fi qissati takfini Mus'ab bin Umair fa amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nughattiya ra'sahu wa an naj'ala 'ala rijlaihi minal idhkhir. Apabila 1 kain tidak cukup panjang untuk menutup semua tubuhnya mayat, ya, jadi ini mungkin kondisi seperti ini mungkin kita tidak mengalami ya, tapi suatu ketika dialami di suatu tempat tertentu. Misal ada orang di hutan misalnya, kemudian tidak ada temannya kecuali 1, tidak punya pakaian kecuali hanya yang menempel di badan, lalu meninggal dunia, terpaksa harus dikubur cepat, kalau tidak maka akan rusak jasadnya. Lalu ketika dimandikan mau dikuburkan, tidak ada kain kafan kecuali pakaian yang dia kenakan, kemudian dipakaikan tapi tidak bisa menutup kepala, tidak bisa menutup kaki, tidak cukup. Maka di sini dikatakan, maka kain itu ditutupkan ke kepalanya, yang kaki kelihatan tidak mengapa, tapi ditutupi dengan sesuatu yang lain. Apa itu contohnya? Kalau dulu itu idkhir itu semacam ilalang gitu, cuman baunya harum kalau idkhir itu. Ya hampir mirip lah gitu. Ditutupi dengan seperti ilalang itu. Ini kalau memang tidak memungkinkan dan tidak ada kain yang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Yang penting adalah kepalanya ditutupkan, kemudian bagian kakinya kurang, tidak tertutup, ditutup dengan benda yang lain. Dan ini didasari oleh kisah bagaimana Mus'ab ibnu Umair dikafani, seperti yang diceritakan oleh Khabbab dalam kisah hadisnya. Rasulullah SAW menyuruh kami untuk menutupi kepalanya dan menjadikan kakinya yang terbuka karena kainnya nggak cukup, itu ditutupi dengan idkhir, yaitu tumbuh-tumbuhan semacam ilalang begitu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kisah ini berkaitan dengan seorang yang bernama Mus'ab ibnu Umair. Dan kalau kita pernah mendengar bagaimana kisah kehidupan Mus'ab ibnu Umair, itu sangat mengharukan. Mungkin kita sampaikan secara singkat saja. Jadi Mus'ab ibnu Umair ini orang Mekah asli. Orang Mekah asli. Sama dengan Rasulullah SAW, bahkan sama-sama kaum Quraisy. Jadi Rasulullah itu Al-Quraisy, Mus'ab ibnu Umair juga Al-Quraisy. Jadi masih kerabat dengan Nabi. Beliau ini lahir 14 tahun setelah Nabi Muhammad SAW, jadi lebih muda. Beliau ini, ikhwan fiddin azakumullah, memiliki banyak kelebihan. Kalau disebutkan dalam kitab Asadul Ghabah atau Usdul Ghabah. Usdul Ghabah ini merangkum biografi para sahabat Nabi. Ya, ada sampai ribuan orang. Nah, diceritakan di sana, Mus'ab ibnu Umair ini adalah seorang yang sangat tampan, kemudian bersih, ya, kemudian hasanul mangdor. Kalau kita terjemahkan hasanul mangdor itu adalah good looking. Kemudian pintar, kemudian memakai baju yang sangat bagus, kemudian aromanya sangat harum. Sampai dikatakan di situ, apabila dia berjalan lewat, maka tersisa yaitu bekas bau harumnya Mus'ab ibnu Umair. Jadi kita bisa bayangkan ya, orangnya tampan, bersih, kemudian pintar, bajunya bagus, kemudian wanginya ini luar biasa. Kalau lewat orangnya sudah nggak ada baunya.
Ada seperti itu? Nah, seperti itu gambarannya. Cuman lebih sempurna lagi daripada kita. Nah, kemudian yuhibbuhu walidayhi wala siyama ummuh. Dia sangat dicintai oleh kedua orang tuanya, terutama ibunya. Dan dia ini adalah seorang anak muda, anak orang kaya raya. Jadi sudah kelebihan dunia dimiliki semua. Sudah ganteng, bersih, kemudian wangi, bajunya sangat bagus, pintar, anak orang kaya, maka penampilannya pun juga berbeda dengan yang lain. Kemudian Nabi pernah mengatakan tentang beliau, aku tidak pernah mendapati seorang laki-laki yang lebih bagus rambutnya, lebih bagus pakaiannya, lebih betul-betul mendapatkan kenikmatan dunia dibandingkan dengan Mus'ab ibnu Umair. Terkenal dia, di Mekah saat itu terkenal, terutama sebelum Rasulullah SAW diangkat sebagai Nabi. Nah, tatkala Nabi diangkat sebagai Rasul, Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, maka termasuk yang tertarik dengan dakwah Islam secara sembunyi-sembunyi adalah Mus'ab ibnu Umair, sang pemuda kaya raya yang sangat tampan, yang sangat cerdas. Disebutkan lagi oleh sebagian para ulama, kelebihannya lagi pandai berbicara. Jadi lengkap sudah. Ya. Kalau diantara kita kan kadang-kadang ada saja kekurangannya ya. Kadang-kadang pinter tapi tidak ganteng kan gitu. Ganteng pinter tapi kurang bisa berbicara. Pinter, ganteng dan lain sebagainya tapi tidak kaya, kan begitu. Kalau ini enggak, semuanya ada. Kemudian tatkala Rasul berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dia termasuk yang tertarik kemudian masuk Islam dengan sembunyi-sembunyi. Lalu ketika masuk Islam dengan sembunyi-sembunyi, ternyata ibunya tahu. Lalu ibunya marah, ayahnya marah. Kemudian apa? Kemudian orang tuanya memutuskan nafkahnya dan mengusir dari rumahnya. Jadi marah, tidak dikasih nafkah, tidak dikasih makan, tidak dikasih pakaian, ditutup pintu rumahnya, tidak boleh pulang ke rumah. Lalu kemudian dia bergabung kepada Nabi di Darul Arqam, belajar Islam. Kemudian ibunya tidak mau bertemu dengan dia sampai ibunya bersumpah tidak akan makan dan minum kecuali Mus'ab ibnu Umair anaknya mau meninggalkan Nabi Muhammad. Tapi kemudian Mus'ab bin Umair tetap kokoh. Dia mengatakan, meskipun Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa engkau wahai ibuku berkali-kali, kalau syaratnya adalah untuk aku tinggalkan Rasulullah, maka aku tidak akan tinggalkan. Akhirnya kemudian melunaklah ibunya, kemudian kembali lagi makan minum lagi seperti biasa. Tapi tetap marah. Kemudian Rasulullah mengajarinya Islam. Lalu Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair untuk pergi ke Madinah lebih dulu. Karena Rasul melihat orang ini cerdas. Kemudian dia pandai berbicara. Dikirim ke Madinah untuk berdakwah. Bahkan Rasulullah ketika melihat Mus'ab bin Umair ketika sedang berangkat diutus ke Madinah, yang hanya memakai pakaian yang lengkap di badannya, padahal sebelumnya adalah orang pemuda yang sangat mewah, penampilannya luar biasa, tapi karena agama Islamnya dia tinggalkan semuanya, dia menjadi orang yang sangat-sangat miskin saat itu. Lalu Rasul meneteskan air mata sambil melihat beliau. Kemudian sampai di Madinah, beliau mulai berdakwah kepada satu-satu orang. Lalu kemudian dengan kecerdasannya, dengan lemah lembutnya, dengan kelihayannya berbicara, dan dengan fasihnya kalamnya, maka mulai banyak orang yang tertarik kepada Islam. Kemudian dia datang kepada salah satu pemimpin Madinah saat itu, yaitu Sa'ad ibnu Mu'adz, pemimpin Yahudi. Dan subhanallah, Sa'ad bin Mu'adz ini masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Lalu Sa'ad bin Mu'adz mendakwahi kaumnya. Ternyata semua kaumnya
masuk Islam. Dan inilah rahasianya. Kenapa Rasulullah itu ketika hijrah ke Madinah itu disambut oleh orang Islam banyak. Rahasianya kenapa? Karena ternyata sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah itu sudah ngutus siapa tadi? Mus'ab ibnu Umair berdakwah terlebih dulu. Dan banyak orang masuk Islam di tangan beliau. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lalu Rasulullah SAW datang ke Madinah hijrah, mendapati Mus'ab bin Umair, mendapati orang-orang Madinah yang dikenal dengan Ansar karena menolong orang-orang Makkah yang hijrah ke Madinah. Kemudian Rasulullah mulai menata kembali Madinah. Lalu kemudian Allah mengizinkan kaum muslimin untuk berperang. Terjadilah perang Badar pada tahun 2 Hijriah, menang telak kaum muslimin. Kemudian terjadi lagi perang yang berikutnya, yaitu perang Uhud pada tahun 3 Hijriah. Dan Mus'ab ibnu Umair diperintahkan untuk membawa panji kaum muslimin, tentara kaum muslimin pada saat perang Uhud. Perang Uhud. Dan antum tahu perang Uhud terjadi musibah yang sangat besar ketika perang Uhud, meninggalnya beberapa orang kaum muslimin, 70-an orang kaum muslimin dalam keadaan syahid. Dan termasuk yang mati syahid adalah Mus'ab ibnu Umair. Ketika dia memimpin peperangan, yaitu salah satu sudut, dia membawa bendera peperangan, lalu kemudian dia diserbu oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian karena dia memegang bendera dengan tangan kanan, dia ditebas tangan kanannya oleh musuh, lalu putus tangan kanannya, kemudian ganti dia pegang dengan tangan kiri bendera itu, lalu ditebas lagi tangan kirinya, kemudian dia apit dengan sisa tangannya itu di dadanya bendera itu, lalu kemudian dia dipanah dari belakang, akhirnya meninggal dunia. Setelah perang Uhud selesai, dicari korban-korban yang terbunuh syahid, maka Rasulullah menemukan Mus'ab ibnu Umair dalam keadaan meninggal dunia, 2 tangannya putus, dadanya terpanah. Lalu diurusi oleh para sahabat Nabi jenazahnya. Kemudian ketika dibungkus badannya dengan baju yang dia pakai, karena para ulama mengatakan orang yang mati syahid di medan perang itu kafannya ya pakaian perangnya. Cuman kalau bisa ditutupkan semuanya, ditutupkan semua badannya sampai kepala dan kaki. Nah, kemudian seorang sahabat Nabi, yaitu Khabbab ibnu Ard, melapor kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, bajunya Mus'ab ibnu Umair ini tidak cukup kalau untuk menutup semua badannya. Kalau kami tutupkan bagian atas, bagian bawah kelihatan, kakinya kelihatan. Kalau kami tarik ke bawah, kakinya ditutup, maka kepalanya yang kelihatan. Bagaimana wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, tutupkan bagian atas, kaki kelihatan, nanti ditutup dengan idkhir. Maka Rasulullah SAW memerintahkan dalam hal ini seperti ini. Itulah kisahnya Mus'ab ibnu Umair, semoga Allah meridhoinya. Ikhwana fiddin azakumullah. Kemudian wala yughatta ra'sul muhrimi adz-dzakar. Orang yang mati dalam keadaan sedang berihram, mungkin haji atau umrah, sedang pakai pakaian ihram, kalau mati tetap dikafani tapi kepalanya tidak boleh ditutupi. Kenapa demikian? Karena orang yang sedang ihram tidak boleh menutup kepala, laki-laki. Tapi kalau perempuan boleh. Tidak boleh dikasih wangi-wangian. Ya. Kemudian dikafani dengan kain ihramnya itu. Tidak boleh dengan yang lainnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wala tukhammiru ra'sah. Karena Rasulullah mengatakan jangan ditutupi kepalanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya wa yakunu dzalika bi tsaubin la yasiful basyrata satiran. Kain kafan yang digunakan itu adalah dengan kain kafan yang tidak tembus pandang. Jadi ini syaratnya ya. Syaratnya adalah kain kafan itu harus tebal. Artinya tidak boleh nerawang. Karena dikasih kain itu supaya nutup.
Kalau nerawang berarti kurang nutup, tidak boleh. Jadi harus tidak tembus pandang. Satiron menutup semua badannya. Wa yajibu an yakuna min malbusin mithlihi li'annahu la ijhafa 'alal mayyiti wala 'ala warathatihi. Dan wajib digunakan pakaian semisalnya. Maksudnya pakaian yaitu jenisnya atau kemudian kualitasnya dan semisalnya itu seperti pakaian-pakaian yang biasa dia pakai. Dan tidak boleh memberatkan si mayat atau ahli warisnya. Para ulama mengatakan bahwasanya kalau kita memilihkan kain kafan untuk mayat, maka pilih yang sifatnya itu tidak berlebihan, yang biasa dipilih oleh orang itu ketika hidup. Dan ada kalimat atau ada perintah Nabi SAW untuk memperbagusi pengafanan mayit. Itu ada perintah. Dan para ulama mengatakan membagusi kafannya mayit itu syaratnya adalah Rasulullah mengatakan idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu, rawahu Muslim. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, apabila di antara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah diperbagusi kafannya. Itu ada perintahnya demikian. Tapi para ulama memberikan catatan dengan syarat tidak boleh berlebihan, tidak boleh israf, karena Allah dan Rasulnya melarang berlebihan. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya silakan dicari kain kafan jenisnya yang bagus, sebagaimana dia ketika beli baju itu ambil yang bagus kalau dia mampu, ya, karena ini perintah Rasulullah SAW tanpa berlebihan, tidak boleh melampaui batas, ya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, lalu memperbagusi kafan itu mencakup apa saja? Disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, memperbagusi kain kafan untuk mayat itu mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah memilih jenis yang baik dari kain-kain yang ada. Ini satu. Dan biasanya yang cocok untuk mayat itu yang terbuat dari bahan katun. Karena Rasulullah SAW dikafani dengan kain kafan dari katun. Minal qatni. Qatni itu bahasa Arab, bahasa kita katun. Ya. Kemudian yang kedua, memperbagusi kafan itu juga mencakup pilih atau carikan kain kafan yang baru. Kenapa baru, tidak bekas? Kalau bekas pun boleh ya. Tapi para ulama mengatakan karena ada perintah memperbagusi kafan, maka kain baru biasanya lebih bagus daripada yang bekas. Ya, selama mampu kenapa tidak? Kemudian yang ketiga, bahkan di sini disebutkan alasan kenapa kok dipilihkan kain yang baru, karena Rasulullah SAW dikafani dengan kafan yang baru. Lalu yang ketiga, memperbagusi kafan itu adalah yaitu diberikan kain kafan yang lebarnya cukup untuk menutup semua badannya mayat. Jadi kain kafan lebar ditutupkan kepada mayat itu cukup, bahkan lebih bisa diikat. Kira-kira berapa kali berapa kira-kira? Ada yang tahu? Berapa kali berapa kalau mengkafani mayat? Ada yang sudah pernah praktek? Berapa kali berapa? 1 meter? Ya? Kurang 1 meter. 1 meter ditutupkan kadang-kadang perutnya keluar. Ada patokan, disebutkan oleh para ulama. Patokannya adalah panjang lebar, kan gitu. Bagaimana mengukur panjangnya? Mengukur panjangnya itu adalah tingginya mayat ditambahkan 60 cm, hanya kira-kira saja. Tinggi mayat berapa kira-kira? Kita wajarnya berapa? 170-an lah gitu. Tambahkan 60 cm, berarti berapa? 230 cm. Berarti 2,3 meter, 2,3 meter. Nah, lebihnya itu yang 60 cm itu dibagi dua, atas bawah. Kaki 30 cm, kepala 30 cm lebihnya. Ini panjangnya. Kalau lebarnya itu kira-kira keliling perutnya mayat, kemudian dobelkan, insya Allah cukup.
Berapa keliling perutnya mayat ini? Misalnya berapa kira-kira? Antum pernah nggak ukur perut ini? Hah? Masa nggak pernah? Kalau yang standar-standar yang anak-anak muda ini kecil, paling-paling 70-an. Kalau yang sudah kayak kita-kita ini paling 80, 85 gitu. Ya. Nah, itu berarti kalikan 2. Berapa? 80 kali 2 misalnya 160. Ya. Kira-kira. Atau bolehlah kalau dilebihkan 180, 1 meter 80 lebarnya. Jadi lebar 180, panjangnya 230. Insya Allah itu sudah cukup. Insya Allah sudah cukup. Ya. Nah, kemudian dulu pernah kami mengurusi jenazah di waktu ketika ada jamaah umroh yang meninggal dunia. Itu kita ditanya tentang ukuran kain kafan yang diminta. Kita kan tidak tahu asalnya itu. Terus kita tanyakan ukurannya yang ada berapaan gitu. Mereka mengatakan ada 3 ukuran, yaitu kecil, kemudian medium, kemudian besar. Karena jenazah kita agak besar, kita katakan besar saja. Lalu diambilkan yang 2,5 meter kali 2,5 meter kali 180. 2,5 meter kali 1,8 meter. Itu yang diambilkan. Dan ternyata cukup. Jadi ternyata kita tanyakan berapa ukuran yang lainnya. Ada yang lebih kecil lagi. Ya. Bukan 2,5 meter tapi kira-kira 2,2 meter. Kemudian lebarnya 1,5, itu juga ada. Jadi ada pilihannya seperti itu. Nah, jadi ini bukan standar harus seperti itu, tapi yang paling penting adalah cukup bisa menutup mayat dengan sempurna. Itu yang paling penting. Perkiraan tadi pokoknya, yaitu tingginya mayat tambahin 60 cm. Nanti kelebihannya bagi kepala dan kaki. Kemudian untuk lebarnya kira-kira perut keliling itu dikalikan 2 untuk bisa menutupkan mayat tadi. Insya Allah itu sudah cukup. Kemudian ikhwan fiddin, a'azzakumullah. Kemudian beliau mengatakan lagi, was-sunnatu takfinur rajuli fi thalathi lafaifi bidin min qutnin tubsatu ala ba'dihha wa yudha'u 'alaiha mustalqiyan thumma yuraddu taraful 'ulya minal janibil aysari 'ala shikkihil ayman thumma tarful ayman 'ala al-aysar thumma tsaniyati thumma tsalitsa thumma yuj'alu zaid 'inda ra'sihi thumma yuqad. Sunnahnya kalau mayatnya laki-laki itu digunakan 3 lembar kain kafan. Ya, 3 lembar. Kalau laki-laki 3 lembar. Tadi lebarnya berapa tadi? Kira-kira 100 ya 60 sampai 80. Tapi sekarang lebarnya kain kalau kita beli berapa? Berapa lebar kain itu biasanya? Ada yang sampai 150? Kalau ada alhamdulillah, kalau enggak ada maka boleh disambung. Ya, kalau enggak ada yang 150 atau 180 boleh disambung. Ya, dijahit boleh. Wong bukan ihram kok ini. Karena ada sebagian orang meyakini bahwasanya enggak boleh dijahit. Kalau untuk kafan itu harus lembaran semua. Jadi kalau kurang lebar disambung tapi enggak boleh dijahit. Ini enggak benar seperti ini. Enggak ada larangan yaitu menyambung kain kafan karena kurang lebar. Boleh, karena tidak pernah dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi beliau mengatakan lagi, untuk mayat laki-laki maka 3 lembar kain kafan yang terbuat dari katun dibentangkan sebagian di atas sebagian yang lain. Jadi dibentangkan 1, kemudian 2, kemudian 3, ditumpuk. Lalu mayatnya diletakkan di atas kain itu dalam keadaan menghadap ke atas, terlentang. Kemudian dilipatkan ke atas yang bagian kiri, kemudian bagian kanan. 1. Kemudian bagian kiri lagi yang kedua, lalu bagian kanan lagi yang kedua. Kemudian bagian kiri yang ketiga, kemudian bagian kanan yang ketiga. Sudah rapi. Kemudian kelebihannya di kepalanya itu diikat
falau kana zaidu aktsara ju'ila 'inda qadamaihi kadzalika wa yuqad, dan ketika ada kelebihannya lagi maka di bagian kakinya pun kelebihannya diikat juga. Kemudian fa inna dzalika atsbatu lil kafan, karena dengan mengikat kain kafan itu maka lebih kuat menutupnya sehingga tidak tercerai-berai. Jadi para ulama mengatakan bahwa ujung kepala itu diikat, ujung kaki diikat, ditambah lagi badannya diikat. Berapa banyak? Tidak ada ketentuan. Yang penting cukup, dan ketika diikat kemudian tidak mudah terbuka. Tapi nanti ketika menguburkan, setelah ditaruh di liang lahat, sebelum diuruk, dilepas ikatannya. Itu termasuk sunnah Rasulullah SAW. Karena itu dilakukan oleh para sahabat Nabi. Ketika setiap menguburkan jenazah, diletakkan di liang lahat, maka simpul-simpul ikatan daripada kain kafan itu dilepaskan. Kenapa demikian? Allahu a'lam. Itulah sunnah Rasulullah, dilakukan oleh para sahabat Nabi dan disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mengatakan itu sunnah, bukan wajib. Kalau sunnah bukan wajib, berarti kalau misalkan ketika menguburkan lupa melepaskan simpul tali daripada kain kafan, sudah terlanjur diuruk, apakah harus dibongkar? Jawabannya tidak. Ya, kenapa demikian? Karena itu sunnah Rasul, tidak wajib. Kalau ditinggalkan tidak sampai dosa. Apalagi lupa, karena manusia tempatnya lupa. Tidak harus dibongkar. Dan para ulama mengatakan membongkar kuburan itu hukum asalnya haram. Ya, kenapa demikian? Karena itu akan menyakiti si mayat. Dalam sebuah hadis, mematahkan tulangnya mayat sama dengan mematahkan dia ketika hidup. Menyakiti mayat sama dengan menyakiti orang yang masih hidup. Jadi kalau ada kuburan yang sudah benar atau sudah sesuai, kemudian telah dikuburkan, telah diuruk dengan rapi, tidak ada alasan yang syar'i, tidak ada kondisi darurat lalu digali, ini hukumnya haram. Kecuali kalau ada udzur, darurat, kepentingan yang lebih besar, maka boleh digali kalau memang ada alasan syar'i. Disebutkan oleh sebagian para ulama, contoh yang dibolehkan digali adalah seperti yang dilakukan oleh para aparat ketika sudah terlanjur dikuburkan, kemudian untuk mengetahui perbuatan kriminal macam apa yang dilakukan kepada korban ini, digali kemudian diotopsi dan semisalnya, maka ini boleh. Ini termasuk darurat. Ya. Atau misalnya ternyata kuburan ini bukan kuburan. Ya. Tidak boleh di tempat itu, misalnya ini milik orang, harus mau tidak mau dipindah, digali dipindah, tidak masalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu beliau mengatakan lagi, liqauli Aisyah radhiyallahu anha, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathi aswabin bidin sahuliyatin jududin yamaniyatin laisa fiha qamisun wala imamah udrija fiha idrajan. Hal ini didasari oleh sabda Rasulullah SAW, perkataan Aisyah. Apa dia bilang? Beliau mengatakan Rasulullah ketika wafat, beliau dikafani dengan 3 helai kain putih sahuliyah. Kain tersebut berasal dari Sahul. Sahul ini nama tempat di Yaman. Jadi pada zaman Rasulullah itu kain yang sangat terkenal itu adalah dari Yaman. Dan Rasulullah membeli kain yang memang dibuat dari sana. Termasuk diantaranya Rasulullah dikafani dengan kain Yaman. Kemudian judud, kain-kain tersebut semuanya baru, Yamaniyah, didatangkan dari negeri Yaman. Laisa fiha qamisun wala imamah. Ketika Rasul dikafani itu tidak memakai gamis dan juga sorban. Jadi dilepas semuanya, kemudian hanya dipakai 3 lembar kain kafan saja. Kemudian udrija fiha idrajan, yaitu bertahap ketika membungkusnya. Tadi kita katakan digelar tumpuk 3 begitu, kemudian ditutupkan satu persatu, kiri kemudian kanan, yang kedua demikian, kiri kemudian kanan, dan seterusnya. Kemudian baru diikat. Kemudian wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam
ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Dan Rasulullah pernah mengatakan, pakailah pakaian-pakaian kamu yang berwarna putih. Dalam riwayat yang lain disebutkan hayyan wa mayyitan, baik ketika masih hidup ataupun mati. Ya. Maka sesungguhnya warna putih itu adalah sebaik-baik pakaian kalian, dan kafanilah mayat kalian dengan warna putih. Para ulama mengatakan demikianlah di antara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Seorang laki-laki muslim ketika di masa hidupnya maka disunnahkan memakai pakaian putih. Ini sunnah, bukan wajib ya, sunnah. Kalau sunnah ya sunnah, tidak boleh kita wajibkan. Buktinya itu sunnah, kenapa? Karena memang Rasulullah sering memakai pakaian putih, tapi kadang-kadang Rasulullah memakai pakaian warna yang lain. Seperti dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah memakai pakaian setelan begitu, atasan bawahan, itu yang berwarna dominannya merah. Itu pernah. Lalu Rasulullah pernah memakai sorban warna hijau. Rasulullah juga pernah memakai warna hitam, pernah. Jadi para ulama mengatakan berarti perintah seorang laki-laki memakai pakaian putih ini hukumnya tidak sampai wajib. Buktinya apa? Rasulullah kadang-kadang memakai warna yang lain. Ya, jadi kalau ada orang pakai putih terus, kalau terus tidak, malah bertolak belakang dengan sunnah Rasul. Silakan pakai putih, bagus, sering-sering bagus, dominan bagus, tapi kadang-kadang pakai warna yang lain. Ya, ini sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau mayat, maka kan tidak mungkin ganti-ganti. Maka selayaknya lah dikasih dengan pakaian atau kain kafan yang berwarna putih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beliau mengatakan lagi wal unsa, atau sebelumnya para ulama mengatakan ketika ada permasalahan, yaitu siapa yang membiayai kain kafan, siapa yang harus mengeluarkan biaya. Ya, para ulama mengatakan hukum asalnya kain kafan itu biayanya dari hartanya mayat. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan kemaslahatan pribadinya. Maka hukum asalnya diambilkan dari hartanya mayat. Kecuali kalau ada yang berderma, ada orang yang membantu, ada orang yang ngasih, monggo, tidak masalah. Seperti di sebagian tempat, ya di negeri kita ini banyak perkumpulan kematian, kemudian mereka sedekah, mengumpulkan sebagian rezeki, kemudian digunakan untuk membeli perlengkapan kematian. Membeli perlengkapan kematian, siapa saja meninggal dunia sudah disiapkan perlengkapan kematian, tidak hanya kain kafan saja, semuanya. Ya, pengurusan bahkan termasuk biaya menggali kubur sudah disiapin. Maka ini bagus, tidak masalah. Tapi seandainya tidak ada orang yang berderma, orang yang menyumbang, tidak ada yang sedekah untuk kain kafan, maka kain kafan itu biayanya diambilkan dari harta mayat. Kan meninggal dunia dia, hartanya banyak misalnya, diambil sebagian harta sebelum dibagi warisan, dibuat untuk membelikan kain kafan. Termasuk diantaranya adalah perlengkapan yang lainnya, pewangiannya, kemudian alat-alat yang lain, dan lain sebagainya. Namun para ulama mengatakan, ketika seorang mayat meninggal dunia, tidak ada yang sedekah, tidak ada perkumpulan kematian, dan juga tidak meninggalkan harta. Kebetulan yang meninggal ini orang miskin, ya. Lalu tidak ada perkumpulan kematian sehingga tidak ada yang menyumbang untuk kain kafan. Pertanyaan, siapa yang harus membiayai kain kafan ini? Jawabannya adalah orang yang wajib menafkahi si mayat saat hidup. Itulah yang wajib mengeluarkan biaya kafan. Pertanyaannya sekarang, orang tua yang tidak mampu bekerja, siapa yang berkewajiban menafkahi? Siapa ya, Pak? Orang tua yang tidak bekerja, ya, tidak ada pensiunan. Kalau ada pensiunan masih mending. Sudah tidak kerja, tidak punya pensiunan, sakit lagi. Kira-kira siapa yang wajib menafkahi? Hah?
Ya anak, siapa lagi kalau nggak anak? Anak yang menafkainya. Ya kan? Terutama siapa? Terutama anak laki-laki. Ya. Terutama anak laki-laki. Itu kewajibannya. Nah, kalau seandainya orang tua itu meninggal dunia, tidak punya harta, tidak ada orang ngasih kafan, maka orang yang menafkahi orang tua inilah yang wajib membiayai kain kafannya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, beliau mengatakan lagi, wal unsa khamsatu aswabin min qatnin wa izarin, min qatnin izarun wa khimarun wa qamisun wa lifafatain. Adapun mayat perempuan, nah ini agak beda. Mayat perempuan, maka kain kafannya itu 5 lembar. 5 lembar. Kalau laki-laki berapa tadi? 3. Perempuan 5 lembar. Terdiri dari apa saja? Terdiri dari 1 dikenakan sebagai bawahan, 2 dikenakan sebagai badan atau bajunya, 3 digunakan sebagai kerudung, kemudian yang keempat dan kelima digunakan sebagai membungkus badannya semuanya. Ya. Dan pendapat yang kedua 5, tapi yang 1 untuk kerudung, yang 1 lagi yang kedua ini untuk badan, kemudian 3, 4, 5 untuk membungkus semua badan seperti laki-laki tadi. Jadi bedanya kalau perempuan ada baju dan kerudung tapi dari kain kafan juga. Dan ini adalah apa yang dikatakan oleh mayoritas para ulama. Dengan dasar banyak sekali hadis yang mengatakan demikian, dan menurut mayoritas para ulama hadis itu adalah hadis yang hasan. Sementara sebagian ulama yang lain itu menganggap sama saja jumlah kain kafan mayat laki-laki dan perempuan. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap semua hadis yang menyebutkan mayat perempuan dikafani dengan 5 helai kain kafan, hadisnya tidak sahih. Tapi sekali lagi menurut mayoritas para ulama dianggap hasan. Hasan itu ketika banyak jalur periwayatannya maka terangkat menjadi kuat sehingga diamalkan. Ya. Jadi perbedaan seperti ini ikhwan, tidak perlu kita bertengkar. Ya. Kalau kita menganggap bahwasanya perempuan sama dengan laki-laki 3 helai atau 3 lembar saja, ya sudah silakan. Tidak ada masalah. Yang penting apa? 1 itu sudah wajib, cukup. Jadi 1 helai menutup semua badannya mayat, itu yang wajib. Lebihnya itu sunnah. Kalau perempuan bisa 3, bisa 5, silahkan. Atau misalnya milih yang pendapat mayoritas para ulama, yaitu 5 helai. 1 helainya untuk kerudung, yang kedua untuk badannya, 3, 4, 5 untuk badannya semuanya menutup. Atau cara yang kedua, yang pertama untuk kerudung, yang kedua untuk badan atasan, yang ketiga untuk badan bawahan, kemudian yang keempat dan 5 untuk membungkus semua tubuhnya mayat perempuan. Ini pun juga silahkan, tidak masalah. Tidak perlu berdebat seperti ini. Ya sudah terserah. Kalau misalkan anak-anaknya berbeda pendapat, musyawarah dulu. Jangan sampai terjadi ketika sedang mengkafani lalu ribut. Ya. Ribut gara-gara apa? Gara-gara yang sini berpendapat 3 helai untuk ibunya yang meninggal dunia, yang lain menganggap harus 5. Kita katakan itu memang perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mayoritas menganggap 5 lembar, sebagian kecil ulama menganggap cukup 3 saja seperti laki-laki. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, was-sabiyyu fi thawbin wahidin wa yubahu fi thalathatin. Kalau mayat anak kecil laki-laki itu cukup 1 helai kain kafan, boleh juga 3 helai. Para ulama mengatakan ada beberapa athar, artinya riwayat para salaf, riwayat para sahabat, riwayat para tabi'in, ketika anak kecil mereka meninggal dunia, anak kecilnya laki-laki, maka mereka membungkuskan, yaitu mayat anak kecil laki-laki ini dengan 1 lembar kain saja. Dan riwayatnya memang masyhur demikian. Namun kalau ditambah 3 helai,
maka boleh juga. Kenapa? Karena ini seperti mayat orang dewasa. Karena dia adalah anak laki-laki, maka boleh-boleh saja dibungkus dengan 3 helai kain kafan seperti layaknya orang dewasa laki-laki. Jadi ini pun juga termasuk hal yang sifatnya itu kita harus toleran. Yang penting apa? Yang penting terbungkus semua badannya sampai tidak kelihatan. Terserah mau 1 helai atau 3 helai, silakan untuk anak kecil laki-laki. Was-saghiratu fi qamisin walifafatain. Sedangkan anak kecil perempuan itu dikenakan yaitu 3 helai. Yang 1 untuk bungkus badannya, jadi seperti dikenakan baju gitu. Lalu 2 helai sebagai pembungkus semua badannya anak kecil perempuan. Jadi 3 helai untuk perempuan. Ini pun juga para ulama mengatakan boleh seperti ini, boleh 1 helai saja, yang penting menutup semua tubuhnya mayat anak kecil perempuan tadi. Bahkan sebagian ada yang mengatakan 5 lembar pun juga boleh, karena dia termasuk perempuan meskipun anak-anak, dianggap sama dengan yaitu orang dewasa. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan kajian kita malam ini, kita membahas tentang yaitu fikih mengkafani jenazah. Yang patut kita catat yang pertama adalah yaitu untuk penggunaan kain kafan untuk mayat, maka dianjurkan untuk jenazah laki-laki 3 helai berwarna putih yang terbuat dari katun, ya, dibentangkan, ditumpuk 3, dibentangkan dan dibentangkan. Kemudian mayat diletakkan di atas kain yang telah ditumpuk dibentang tadi, telentang. Kemudian ditutupkan satu persatu lembaran-lembaran itu, pertama kiri ditutup, kemudian kanan, dan seterusnya sampai tertutup rapi, ya. Dan para ulama mengatakan sebelum ditutup jenazah itu dengan kain kafan, maka lobang-lobang badan yang diperkirakan bisa keluar sesuatu ketika tergoncang itu ditutup dengan sesuatu seperti kapas. Apa contohnya? Bagian hidung ditutup dengan kapas yang agak banyak, telinga juga demikian. Terutama disebutkan oleh para ulama, mohon maaf, yaitu kemaluan, ya, baik kubul maupun dubur ditutupi dengan kapas yang agak tebal, ya. Mata boleh ditutup kalau sekiranya diperkirakan akan keluar cairan, ya, karena kalau tidak, nanti kalau keluar membasahi kain kafan, kemudian dianggap kotor nanti akhirnya dan butuh dimandikan lagi, ya. Setelah ditutup dengan kapas tersebut, baru kemudian ditutupkan kain kafan tersebut. Kemudian setelah ditutup, lalu diikat. Bagian kelebihan kakinya diikat, kelebihan kepalanya juga diikat, kemudian badannya juga diikat sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada jumlah yang ditentukan. Kalau cukup dengan 3 ikatan, misalnya bagian agak atas, tengah, kemudian bagian lutut misalnya, kalau memang itu cukup tidak mengapa. Kalau dirasa kurang, tambahi lagi ikatannya, ya, karena kadang orang itu beda-beda. Ada yang mungkin terlalu besar badannya sehingga kalau tidak banyak ikatannya akan terbuka, atau mungkin kain kafannya agak sempit sehingga kalau tidak diperbanyak ikatannya maka akan terbuka dan semisalnya. Maka ini dianjurkan, yang penting adalah bagaimana supaya tidak terbuka atau tidak mudah terbuka. Kemudian ketika dikuburkan, setelah diletakkan di liang lahat itu sebelum diuruk, maka sunnahnya adalah dilepaskan ikatan-ikatan tersebut. Makanya kalau kita mengikat kain kafan itu, ketika diikat jangan ikatan mati, ya, ikatan yang bisa langsung ditarik itu. Karena kita jumpai beberapa kali, ya, ketika menguburkan mayat sebelum diuruk, ya, kemudian ada yang mengatakan tolong dibuka ya talinya. Nah, ini nggak ngerti orang kadang-kadang. Ketika mau dibuka nggak bisa karena talinya mati semua. Padahal talinya itu ada banyak, itu ada 5 atau 6 itu, sehingga butuh waktu lagi membukanya sampai pakai pisau dan semisalnya. Jangan. Jadi ketika mengikat kafan mayat itu diikat dengan tali yang sifatnya tidak mati, sehingga ketika dikuburkan mudah untuk dibuka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah yang bisa kita sampaikan
Dan akhirnya kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan melanjutkan bab berikutnya, yaitu tentang salat jenazah insyaallah, dan kita cukupkan sampai di sini. Allahu a'lam, dan kita semoga bisa memahami apa yang kita sampaikan dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Allahu a'lam, dan kami serahkan waktunya kepada moderator kita. Allahu a'lam.